1341, lahir kembali. Urat-urat di kening Arthur timbul, dia tidak menyangka serangan terakhir Dev akan begitu kuat. Saat Arthur perlahan-lahan melihat ke arah yang tidak jauh dari sana, dia menemukan Dev sudah terbaring di tanah dan tidak bergerak. Arthur perlahan-lahan berjalan menghampiri dan menemukan tubuh Dev sudah tidak memancarkan aura, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka. Sialan, anak ini cukup kejam sampai memilih untuk mati bersama. Arthur menatap mayat Dev dan mengutuknya. Namun karena Dev sudah mati, Arthur juga merasa lega dalam hatinya, dia juga sudah bisa memberi penjelasan kepada atasannya. Di saat Arthur berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti seolah teringat sesuatu. Lalu dia kembali berjalan perlahan ke hadapan Dev, dan mengangkat kakinya untuk menginjak dada Dev. Sebuah lubang besar seketika muncul di dada Dev, organ-organ dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Melihat hal ini Arthur baru yakin kalau Dev sudah benar-benar mati. Dia takut Dev akan hidup kembali, seperti beberapa waktu lalu saat Satria membunuh Dev, dia bahkan memotret foto namun Dev hidup kembali. Arthur juga takut setelah dia pergi Dev akan hidup kembali jadi dia berbalik dan menginjaknya. Melihat dia sudah seperti ini, walau Dewa Penyembuh datang juga tidak akan bisa menyelamatkannya lagi, Arthur baru pergi dengan tenang. Di forum bela diri, berita tentang pembunuhan Dev kembali terdengar. Terakhir kali, Satria yang mengabarkan dan kali ini yang mengabarkan adalah Aliansi Seni Bela Diri. Dev ini sudah mati 2 kali, entah apakah dia benar-benar sudah mati atau tidak. Kali ini merupakan berita dari Aliansi Seni Bela Diri, Ketua Arthur yang turun tangan langsung, tidak mungkin salah bukan? Dev ini terlalu arogan, sampai harus memprovokasi Aliansi Seni Bela Diri, bukankah itu cari mati? Tuan Graham tidak mendukung Dev lagi, dia langsung dibunuh dalam waktu singkat, ini adalah kenyataan. Ada banyak diskusi di forum bela diri, namun kali ini sebagian besar memilih percaya pada Aliansi Seni Bela Diri. Karena Arthur sudah turun tangan sendiri, maka kemungkinan Dev untuk tetap hidup sangatlah rendah. Kali ini setelah mendapatkan berita tentang kematian Dev, baik lembah iblis maupun lembah pengobatan sangat terpukul. Bahkan Bella dan Paula dari Istana Lotus Merah juga merasa bingung, mereka tidak percaya kalau Dev akan meninggalkan mereka begitu saja, Dev sudah berjanji pada mereka dia pasti akan kembali melihat mereka. Namun di saat ini, Dev sedang terbaring di tengah hutan di sebuah tempat, ini sudah hari ketiga namun bau darah yang menyengat masih tercium. Beberapa ekor elang berputar-putar di atas kepalanya, mata mereka tertuju pada beberapa mayat yang tergeletak di tanah. Setelah menyadari tidak ada bahaya, beberapa ekor elang itu pun terbang turun ke bawah. Lalu mulai menggigit mayat anggota-anggota Aliansi Seni Bela Diri itu. Salah seekor elang perlahan-lahan mendekati Dev, melihat lubang berdarah di dadanya, organ-organ dalamnya yang terbuka, elang itu membuka paruhnya dan mematuknya. Namun di saat ini sebuah cahaya putih tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Dev, cahaya putih itu seketika membuat elang itu kaget dan melarikan diri. Terlihat di dalam tubuh Dev, jiwa baru yang sebesar telapak tangan bersinar dengan cahaya putih, di dada jiwa baru itu juga terlihat sebuah lubang berdarah. Cahaya putih itu membungkus jiwa baru dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuh Dev. Sedangkan luka-luka di tubuh Dev sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan bahkan organ-organ dalamnya yang rusak ini tumbuh kembali. Entah setelah berapa lama, tangan Dev tiba-tiba bergerak dan dia perlahan-lahan membuka matanya. Dev menghela nafas berat saat melihat langit yang agak redup. Dia bangkit dengan susah payah, melihat tubuhnya yang masih utuh Dev tiba-tiba tersenyum. Dia sama sekali belum pernah mengalami lahir kembali, di saat Dev memilih untuk mati bersama dengan Arthur, dia masih takut kalau dia benar-benar akan mati. Bab 1342, bekerja sama denganku. Bagaimanapun, jika jiwa baru tidak mati maka tubuh fisik tidak akan hancur, ini adalah legenda, apakah benar atau tidak Dev juga belum mengujinya. Namun kali ini, Dev sudah memiliki keyakinan dalam hatinya. Dev melihat sekelilingnya, menemukan hanya ada 3 mayat anggota Aliansi Seni Bela Diri dan tidak melihat Arthur, sepertinya Arthur tidak mati. Tua bangka ini memang sangat kuat. Dev mengumpat lalu pergi menuju Istana Lotus Merah. Perbatasan Barat Daya, Kota Larsok. Meskipun kota ini tidak besar, tapi ini adalah kota perbatasan utama, dipenuhi dengan pegunungan yang tinggi dan lebat, ada banyak klan dan keluarga bela diri di sini. Sejak Dev membunuh Damo, pemimpin dari Istana Hewan Surgawi, Istana Hewan Surgawi langsung jatuh dari posisinya sebagai klan nomor 1 di wilayah selatan. Gavin mengambil alih Istana Hewan Surgawi tapi jika ingin memulihkan kekuatan Istana Hewan Surgawi dalam waktu singkat, maka itu akan memakan waktu yang panjang. Pada hari ini, Gavin sedang mengurus beberapa urusan Istana Hewan Surgawi, seorang murid. Istana Hewan Surgawi tiba-tiba bergegas masuk untuk melapor. Baginda, Beni Jaya dari keluarga Jaya di kota Larso ingin bertemu. Murid itu berkata, Beni, untuk apa dia datang ke Istana Hewan Surgawi? Gavin terkejut, karena bagaimanapun Istana Hewan Surgawi tidak memiliki urusan dengan keluarga Jaya, dan keluarga Jaya selalu mengaku sebagai keluarga konglomerat nomor 1 di wilayah selatan, bahkan mereka punya sedikit perselisihan dengan Istana Hewan Surgawi. Hari ini keluarga Jaya tiba-tiba datang mengunjungi mereka, ini membuat hati Gavin merasakan perasaan tidak enak.
Baginda, apa yang harus kita lakukan? Melihat Gavin mengernyitkan keningnya dan tidak mengatakan apapun, murid itu bertanya. Persilakan dia masuk, kata Gavin. Gavin baru saja mengambil alih Istana Hewan Surgawi, dan banyak mantan murid mereka yang tercerai-berai, sekarang kekuatan Istana Hewan Surgawi sudah tidak seperti sebelumnya. Jadi dia memutuskan lebih baik tidak menyinggung perasaan keluarga Jaya, kalau tidak Istana Hewan Surgawi akan sulit mendapatkan tempat di sini. Segera, seorang pria parubaya dipersilahkan masuk dan diikuti oleh dua orang pelayan di belakangnya. Gavin yang melihat itu segera bangkit untuk menyambut. Tuan Benny, apa yang membuatmu sempat mengunjungi Istana Hewan Surgawi? Gavin bertanya dengan penuh kerendahan hati. Baginda Gavin, kamu mengambil alih Istana Hewan Surgawi, jadi keluarga Jaya juga harus datang untuk mengucapkan selamat, hanya saja beberapa waktu ini terlalu sibuk jadi saya baru sempat datang kemari. Benny berkata sambil tersenyum ringan. Tuan Benny terlalu sungkan, ayo silakan duduk. Gavin segera mempersilahkan Benny untuk duduk, lalu memerintahkan seseorang untuk menuangkan teh untuk Benny. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Benny langsung membicarakan inti permasalahannya. Baginda Gavin, saya dengar Istana Hewan Surgawi dan Istana Lotus Merah sudah membentuk aliansi. Gavin yang mendengarnya menganggukkan kepalanya, benar, sudah membentuk aliansi. Membentuk aliansi itu bagus, membentuk aliansi itu bagus. Benny tersenyum ringan, saya selalu mengagumi Baginda Bella dari Istana Lotus Merah, hanya saja saya belum pernah berkesempatan untuk bertemu dengannya, hari ini saya datang untuk meminta Baginda Gavin memperkenalkan kami. Tentu saja saya tidak akan membiarkan Baginda Gavin melakukan ini dengan sia-sia, asalkan kamu bisa menghubungkan saya dengan Baginda Bella, maka keluarga Jaya akan memberikan 100 butir pil penambah energi. Benny berkata dan menatap lurus ke arah Gavin. Sedangkan Gavin yang mendengar 100 butir pil penambah energi seketika memancarkan sinar dari matanya, hanya saja dia juga tahu apa tujuan Benny ingin bertemu dengan Bella. Benny dikenal sebagai pria hidung belang di seluruh kota Larso bahkan di seluruh wilayah Barat Daya, sekarang Benny sudah memiliki belasan istri dan masih belum puas. Sekarang, jika dia memperkenalkan Benny kepada Bella, maka itu sama saja dengan mendorong Bella ke dalam mulut serigala. Namun dihadapkan dengan 100 pil penambah energi, Gavin juga tergerak jadi dia sedikit ragu-ragu. Baginda Gavin, saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan, apakah kamu takut dengan Dev itu? Saya beritahu, Dev sudah mati, dia sudah dibunuh oleh ketua Arthur dari aliansi seni bela diri Kota Gama. Sekarang satu-satunya pilihanmu adalah bekerja sama denganku, kamu seharusnya tahu dengan kekuatan Istana Hewan Surgawi kalian saat ini, keluarga Jaya bisa menghancurkan kalian semudah membalikkan telapak tangan. Benny tampaknya sudah mengorek informasi dari berbagai sumber sebelum datang kemari. Bab 1343, Hidup di Dalam Hati. Masalah pembunuhan Damo oleh Dev juga termasuk masalah besar di wilayah Barat Daya, jadi jika ingin menyembunyikannya dari orang lain juga tidak mungkin. Benny mencari tahu sedikit dan mengetahui keseluruhan ceritanya. Tuan Benny, tentu saja saya akan dengan senang hati membantu Tuan Benny, tapi Tuan Benny juga tahu bahwa Bella dijaga seperti seorang gadis, dia tidak akan menyerah, pada saatnya saya takut. Gavin takut Bella akan bertindak terlalu agresif, jika pada saatnya dia berada di jalan buntu dan memilih untuk mati bersama, maka masalah akan menjadi rumit. Baginda Gavin, kamu hanya perlu mengelabui Bella agar dia mau datang ke Istana Hewan Ser. Masalah lainnya saya sendiri yang akan menanganinya. Benny berkata dengan ringan. Gavin melihat Benny seperti ini juga tahu kalau dia tidak akan menyerah sebelum tujuannya tercapai, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, baik, kalau begitu saya akan meminta Bella untuk bertemu Tuan Benny di sini. Hahaha, Baginda Gavin memang sangat tahu bagaimana cara melayani, kalau begitu saya akan menunggu dengan sabar di sini. Benny tertawa terbahak-bahak. Istana Lotus Merah. Bella dan Paula sudah beberapa hari merasa sedih atas kehilangan. Kakak, apakah Kak Dev benar-benar dibunuh oleh aliansi seni bela diri? Saya tidak percaya, apakah aliansi seni bela diri menyebarkan berita palsu? Paula masih tidak percaya bahwa Dev akan mati seperti itu. Bella tidak mengatakan apapun, karena dia tahu aliansi seni bela diri Kota Gama tidak akan menyebarkan berita palsu. Namun masih ada satu hal yang membuat Bella tidak percaya kalau Dev akan mati semudah itu. Saat ini Bella masih mengingat malam itu, malam di mana dia mengira Dev sudah meninggal. Langit dan bumi melihat saat Dev melakukan penerobosan, hal ini membuktikan bahwa Dev bukanlah ahli bela diri biasa, mungkin saja meninggalnya Dev kali ini juga akan sama seperti sebelumnya, dia akan hidup lagi. Baginda, seseorang dari Istana Hewan Surgawi datang. Saat ini, seorang murid Istana Lotus Merah berkata pada Bella. Mendengar seseorang dari Istana Hewan Surgawi datang, Bella segera membenahi emosinya lalu berkata, persilahkan orang dari Istana Hewan Surgawi masuk. Sejak Istana Hewan Surgawi dan Istana Lotus Merah membentuk aliansi, Bella dan Istana Hewan Surgawi sering berhubungan satu sama lain. Segera, orang dari Istana Hewan Surgawi berjalan masuk lalu berkata pada Bella, Baginda kami ingin mengundang Baginda Bella untuk pergi ke Istana Lotus Merah, ada hal penting yang harus dibicarakan.
Bella yang mendengarnya menganggukkan kepalanya, baik, saya tahu, kembali dan beritahu kepada baginda kalian, saya akan segera tiba. Tiba. Setelah orang dari Istana Hewan Surgawi pergi, Bella juga bersiap untuk pergi ke Istana Hewan Surgawi. Kakak, bolehkah saya menemanimu pergi? Paula berkata pada Bella. Kamu tetaplah di rumah, ingat jaga gua di belakang dengan baik, jangan biarkan siapapun masuk. Bella menatap ke arah kota Gamma, lalu berkata, saya merasa Tuan Dev pasti akan datang lagi. Kakak, lantas kamu juga merasa bahwa Kak Dev belum mati? Paula mendengar Bella berkata seperti ini juga seketika bertanya dengan gembira. Bella tidak mengatakan apapun, tidak peduli Dev mati atau tidak, dia selamanya hidup di dalam hati Bella. Bella tahu, mulai sekarang dia tidak akan pernah jatuh cinta kepada pria manapun lagi. Bella bergegas pergi ke Istana Hewan Surgawi, sementara di saat ini Benny mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari sakunya dan meneteskan beberapa tetes cairan di dalamnya ke dalam teh, lalu mengaduk teh itu dengan ringan. Gavin melihat dari samping dan tidak mengatakan apapun. Dulu dia juga pernah menyaksikan perbuatan jahat dan keji dari Damo, merasa jijik dan benci, itu sebabnya saat Damo dan Dev bertarung, dia turun tangan membunuh Damo dan menjadi pemimpin dari Istana Hewan Surgawi. Namun sekarang, pembunuh naga berubah menjadi naga, dia sendiri juga berubah menjadi orang yang sama dengan Damo, tapi dia tidak punya cara lain, dia berada di dalam posisi yang berbeda jadi perasaannya berbeda. Baginda Gavin, setelah ini saya mengandalkanmu, asal Bella meminum teh ini maka dia akan bersikap patuh padaku. Benny berkata pada Gavin. Bab 1344, Rela Mati Demi Wanita Cantik. Tuan Benny, kamu tidak perlu khawatir, saya tahu harus melakukan apa, namun pil penambah energi yang Tuan Benny janjikan. Baginda Gavin tidak perlu khawatir, sejak kapan saya Benny mengingkari janjiku. Hanya 100 butir pil penambah energi, bagi keluarga Jaya itu tidak ada apa-apanya. Tanpa menunggu Gavin menyelesaikan perkataannya, Benny langsung menjamin sambil menepuk dadanya. Gavin baru tersenyum puas sambil menunggu kedatangan Bella. Tidak lama kemudian, Bella masuk bersama dengan dua orang murid Istana Lotus Merah, karena sudah membentuk aliansi dengan Istana Hewan Surgawi, dan Bella sudah beberapa kali datang ke Istana Hewan Surgawi, Bella tidak membawa banyak orang. Melihat Bella tiba, Benny membawa bawahannya bersembunyi di belakang aula utama dan memperhatikan Bella melalui celah-celah. Baginda Bella, maaf membuatmu harus datang kemari. Gavin yang melihat Bella segera berkata dengan sungkan. Baginda Gavin terlalu sungkan, apakah ada masalah penting sampai mengutus orang untuk memanggilku kemari? Bella bertanya pada Gavin. Baginda Bella silakan duduk dulu, kita bisa mengobrol sambil minum, saya sudah mempersiapkan teh bagus secara khusus. Gavin duduk dan membuat isyarat mempersilahkan. Bella juga tidak waspada, dia langsung duduk namun dia tidak meminum teh dan bertanya sekali lagi, Baginda Gavin, sebaiknya kamu katakan terlebih dulu kamu punya masalah penting apa? Bella menjadi lebih cemas, dia ingin tahu kenapa Gavin begitu tergesa-gesa mencarinya, sebenarnya apa yang terjadi. Baginda Bella, kamu tahu Benny dari keluarga Jaya di kota Larso? Gavin bertanya pada Bella. Bella mengangguk, tahu, bukankah dia pria hidung belang itu, yang memiliki belasan istri, sangat terkenal di daerah itu, ada apa? Benny dari keluarga Jaya datang menemuiku, memintaku agar menghubungkan Baginda Bella dengannya, sepertinya dia menyukai Baginda Bella, namun karena kita sudah membentuk aliansi, saya mana boleh melakukan hal seperti itu, jadi saya menolak dia. Namun kamu juga tahu kekuatan keluarga Jaya saat ini, jika keluarga Jaya benar-benar menyerang Istana Hewan Surgawi, maka kami hanya akan dihajar, jadi saya pikir. Tidak menunggu Gavin selesai bicara, Bella berkata dengan penuh syukur, Baginda Gavin, jangan bicara lagi, kita berdua sudah membentuk aliansi, kita akan hidup dan mati bersama, jika keluarga Jaya berani turun tangan menyerang Istana Hewan Surgawi, maka Istana Lotus Merah akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk membantu. Walau harus mati bersama juga tidak akan membiarkan Istana Hewan Surgawi menghadapi keluarga Jaya sendiri. Saat ini Bella merasa sangat berterima kasih pada Gavin, dia berterima kasih Gavin dapat memilih menyinggung keluarga Jaya demi dia, maka Istana Lotus Merah juga tidak akan duduk diam melihat Istana Hewan Surgawi mengalami kesulitan. Baik, dengan perkataan dari Baginda Bella, saya juga sudah lega. Gavin tampak senang lalu mengangkat cangkir tehnya, Baginda Bella, mari kita gunakan teh sebagai ganti anggur untuk bersulang, menyatakan tekad kita bersama. Bella tanpa ragu mengangkat cangkir dan bersulang dengan Gavin, lalu meminum tehnya sampai habis. Benny yang mengintip dari belakang melihat Bella meminum tehnya tersenyum dengan puas. Setelah meminum teh, Bella tidak merasakan ada yang berbeda, dan masih terus berbincang-bincang dengan Gavin. Namun saat Benny berjalan dari belakang, Bella seketika tercengang. Hahaha, Baginda Bella benar-benar secantik Dewi, saat bertemu langsung hari ini, ternyata jauh berkali lipat lebih cantik daripada Dewi. Jika saya bisa tidur bersama Baginda Bella, maka mati pun saya rela. Saya rela mati demi wanita cantik. Benny menatap Bella dengan penuh nafsu dan berjalan mendekati Bella. Bella mengernyitkan keningnya, Baginda Gavin, apa yang terjadi di sini?
Bella, sebaiknya kamu menuruti Tuan Benny, saya juga tidak punya cara lain. Gavin berkata dan membujuk Bella. Bella yang mendengarnya seketika mengerti, raut wajahnya seketika memerah dan menatap Gavin dengan tajam, seolah dia sudah tidak sabar untuk menelannya. Bab 1345, Mencari Orang. Gavin, kamu terlalu tidak tahu malu. Bella bangkit berdiri dengan marah, dan ingin menamparkan Gavin. Namun saat bangkit berdiri, dia mendapati dia tidak memiliki kekuatan dan energi di dalam tubuhnya juga tidak dapat dikerahkan sama sekali. Hal ini membuat suasana hati Bella menjadi semakin menjadi-jadi dan tubuhnya gemetar. Baginda Bella, jangan mencoba-coba untuk melawan, turuti permintaanku dengan patuh, saya akan memperlakukanmu dengan baik. Benny menyeringai dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Bella. Baginda, cepat pergi. Di saat itu, dua orang murid Istana Lotus Merah yang berdiri di belakang Bella menghunuskan pedang mereka ke arah Benny. Kedua orang itu menyerang Benny secara bersamaan dari kanan dan kiri. Benny yang melihat itu mendengus dingin lalu mengulurkan tangannya untuk meraih pedang murid Istana Lotus Merah dan memelintirnya dengan tenaga. Giang. Dua pedang itu patah dan menyisakan setengah bagiannya di tangan Benny. Benny menghempaskannya dan sebuah kilatan cahaya dingin melintas. Leher kedua murid Istana Lotus Merah itu seketika memperlihatkan noda darah yang kemudian melebar dan mengucurkan darah. Bella menatap dua orang muridnya yang meninggal dengan tragis, matanya membelalak, meskipun dia sudah tidak punya tenaga tapi Bella tetap menghantamkan pukulannya ke arah Benny dengan keras. Benny meraih dengan satu tangannya dan langsung mencengkeram pergelangan tangan Bella, dan mengendalikan Bella. Brengsek, lepaskan saya, kalau punya kemampuan bunuh saya. Bella mengumpat dengan marah. Namun Benny tampak tidak peduli, semakin Bella memakinya dia merasa semakin senang. Baginda Gavin, kamu melakukannya dengan sangat baik, setelah saya kembali saya akan meminta orang untuk mengirimkan pil penambah energi kepadamu. Benny berkata pada Gavin. Tuan Benny terlalu sungkan, kalau begitu tidak baik saya tidak bersikap sopan, saya akan mengutus seseorang untuk mengantar Tuan Benny pulang. Gavin berkata dengan datar. Tidak perlu, kami bisa pulang sendiri. Setelah selesai bicara Benny menggendong Bella dan berjalan keluar. Bella meronta-ronta dengan putus asa, bajingan, lepaskan saya. Namun tidak peduli sekuat apapun Bella meronta, dia tidak bisa melepaskan diri dari Benny dan pada akhirnya dia menggigit pundak Benny dengan keras. Ah! Benny berteriak kesakitan lalu menggunakan tangannya untuk menebas ke bagian belakang leher Bella. Bella seketika pingsan, Benny mengumpat, gadis ini cukup kuat, saya suka. Istana Lotus Merah. Paula memimpin pasukan untuk berjaga di bagian belakang bukit, tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah gua, Paula tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam gua. Namun tidak jauh dari mereka, sebuah bayangan hitam perlahan-lahan muncul, dan setelah melihat Paula dan yang lainnya sekilas dia segera melompat ke belakang bukit dan masuk ke dalam gua dengan cepat. Pergerakan bayangan hitam itu sangat cepat dan sangat ringan, sama sekali tidak menimbulkan suara, jadi Paula dan yang lainnya sama sekali tidak tahu. Saat langit semakin gelap, Paula melihat ke arah jam, kenapa kakak masih belum pulang? Apakah terjadi sesuatu? Paula merasa gelisah dan kelopak matanya selalu bergetar. Jadi dia pergi ke gerbang istana dan menunggu Bella pulang dengan cemas. Bintang-bintang sudah terlihat di langit malam, waktu makan malam juga sudah lewat tapi dia belum mendengar kabar tentang Bella dan ini membuat Paula merasa khawatir. Karena Bella tidak pernah keluar hingga selarut ini, sekarang waktu sudah berlalu begitu lama. Dan dia belum pulang, ini menandakan ada semacam kecelakaan. Karena begitu banyak klan dan keluarga bela diri yang tertarik dengan Istana Lotus Merah, dan juga tertarik dengan kecantikan Bella. Paula yang melihat hal ini segera mengumpulkan anak buahnya dan berniat pergi ke Istana Hewan Surgawi untuk mencari Bella dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat Paula hendak pergi dengan anak buah Istana Lotus Merah, seseorang berjalan perlahan ke arah mereka. Paula mengernyitkan keningnya dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Bab 1346, kamu tidak mati. Namun saat sosok itu mendekat, Paula seketika tercengang, karena orang yang berdiri di hadapannya tidak lain adalah Dev yang kembali dari kematian. Dev juga tampak heran saat melihat Paula bergegas membawa anak buahnya di tengah malam seperti ini. Paula, kamu mau pergi kemana sampai membawa anak buahmu malam-malam begini? Dev bertanya pada Paula. Namun Paula tidak menjawab, dia malah menatap Dev dengan mata membelalak dan membuat Dev yang ditatap merasa tidak nyaman. Paula, Paula. Dev kembali berteriak 2 kali. Kak Dev. Pada saat ini Paula berteriak keras dan menerjang ke pelukan Dev sambil menangis dengan keras. Tindakan Paula yang mendadak ini membuat Dev bingung. Dev mengangkat kedua tangannya dan membiarkan Paula menangis, beberapa saat kemudian Paula baru berhenti menangis. Paula, sebenarnya apa yang terjadi? Dev melihat Paula yang sudah berhenti menangis, bertanya padanya. Kak Dev, saya tahu kamu pasti tidak mati, saya tahu kamu pasti tidak akan mati. Paula menyeka air matanya dan tersenyum lebar. Siapa yang mengatakan saya mati?
Dev tampak terkejut karena dia sama sekali tidak tahu bahwa Arthur telah memposting berita kematiannya Aliansi Seni Bela Diri. Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama, mereka memposting berita di forum bela diri dan mengatakan bahwa ketua Aliansi Seni Bela Diri yang langsung membunuhmu. Paula menjelaskan. Dev yang mendengar itu mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka Arthur sebagai ketua Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama, begitu menggertak, setelah membunuhnya dia masih punya muka untuk mengumumkannya di forum bela diri. Namun seperti itu juga bagus, karena dia sudah dianggap mati, maka Dev dapat berkultivasi dengan tenang dan tidak akan ada orang yang mengganggunya. Bagaimana mungkin saya bisa dibunuh semudah itu, kamu percaya pada perkataan mereka? Dev tersenyum lalu membelai rambut Paula dengan lembut. Saya tentu saja tidak percaya, kakakku juga tidak percaya, dia masih berpesan agar saya menjaga gua itu dengan baik, dan mengatakan kamu pasti akan kembali. Paula segera menggelengkan kepalanya. Sudah selarut ini kamu mau pergi kemana membawa anak buahmu? Tanya Dev. Saya mau pergi mencari kakakku, dia pergi ke Istana Hewan Surgawi dan sampai sekarang masih belum pulang, saya mengkhawatirkannya. Paula tampak sangat khawatir saat membahas Bella. Pergi ke Istana Hewan Surgawi. Dev mengernyitkan keningnya lalu berkata, kamu bawa anak buahmu kembali, saya akan pergi ke Istana Hewan Surgawi untuk melihat apakah kakakmu ada di sana atau tidak. Kalau begitu saya akan ikut bersamamu. Kata Paula. Tidak, kalau kakakmu kembali dan tidak menemukanmu dia pasti akan menjadi panik, kamu menunggu di rumah saja, saya akan pergi ke Istana Hewan Surgawi untuk melihat-lihat. Dev berkata lalu berbalik dan menuju ke Istana Hewan Surgawi. Pada saat ini di dalam Istana Hewan Surgawi, Gavin sedang duduk dengan puas di atas kursi pemimpin istana. Sekarang kekuatan Istana Hewan Surgawi sudah sangat berkurang, jika keluarga Jaya memberikan 100 pil penambah energi maka Istana Hewan Surgawi akan dapat meningkatkan kekuatan mereka. Mengenai Bella, Gavin tidak mempunyai waktu untuk memikirkannya, lagi pula Dev sudah mati dan tidak ada gunanya lagi membentuk aliansi dengan Istana Lotus Merah. Setelah kekuatan Istana Hewan Surgawi menjadi semakin kuat, Gavin berencana untuk langsung mengambil alih Istana Lotus Merah. Di saat Gavin sedang memikirkan hal indah itu, seorang murid Istana Hewan Surgawi berlari masuk. Baginda, di luar ada seseorang yang ingin bertemu. Murid Istana Hewan Surgawi itu berkata. Sudah larut malam begini, siapa yang ingin bertemu denganku? Gavin bertanya dengan bingung. Dia mengatakan namanya Dev. Murid itu menjawab. Mendengar nama Dev, tubuh Gavin langsung jatuh dari tempat duduknya dan matanya membelalak ketakutan, apa katamu? Kamu sudah lihat dengan jelas. Dia mengatakan dia bernama Dev, saya juga tidak pernah bertemu dengannya. Murid itu berkata dengan pasrah, dia tidak pernah bertemu dengan Dev, walau melihatnya dengan jelas dia juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tubuh Gavin sedikit gemetar, dan jantungnya berdebar-debar. Jelas-jelas Aliansi Seni Bela Diri sudah mengumumkan bahwa Dev sudah dibunuh oleh Arthur, kenapa tiba-tiba muncul di sini? Bab 1347, sengaja berpura-pura. Tidak mungkin, pasti palsu, ini pasti penipu. Gavin berkata sambil bangkit berdiri dan berjalan keluar, namun dia tidak berani menunjukkan wajahnya langsung. Dia harus melihat terlebih dulu dengan jelas apakah itu Dev atau bukan, jika itu benar-benar Dev maka dia harus memikirkan tindakan penanggulangan. Sesampainya di ambang pintu, Gavin mengintip ke arah pintu istana, sementara Dev berdiri di pintu sambil mengernyitkan keningnya. Gavin ini, sudah tahu saya di sini kenapa masih begitu bertele-tele. Dev melihat setelah melapor begitu lama masih tidak membiarkan dirinya masuk, mulai merasa marah di dalam hatinya. Dia menyebarkan kesadaran spiritual dan menemukan Gavin yang sedang mengintip. Menyadari hal ini membuat Dev kebingungan, dia tidak mengerti kenapa Gavin yang jelas-jelas tahu dia sudah datang malah mengintip diam-diam dan tidak membiarkan dia masuk. Lantas orang ini sudah berbuat hal jahat. Sedangkan Gavin yang telah memastikan Dev di depan pintu, sepasang kakinya menjadi lemas dan keningnya dipenuhi dengan keringat dingin. Baginda. Melihat sikap Gavin, seorang murid memanggilnya dengan pelan. Kamu pergi dan undang Tuan Dev masuk, jangan sampai dia tahu saya sudah tahu dia datang. Gavin berpesan kepada murid itu. Murid itu mengangguk lalu pergi, dan Gavin bergegas kembali ke ruang utama sambil menarik nafas panjang. Merasa sudah hampir waktunya, Gavin bangkit berdiri berjalan beberapa langkah keluar dan Dev kebetulan juga berjalan masuk ke dalam aula. Tuan Dev, kebetulan saya mau pergi menyambutmu, tidak disangka kamu sudah masuk. Gavin berkata pada Dev dengan sangat sopan, silakan duduk. Gavin menuangkan teh secara langsung untuk Dev, karena dia sendiri sudah melihat bagaimana kekuatan Dev. Dev menatap Gavin dengan dingin, tidak berkedip sama sekali dan membuat Gavin yang ditatap merasa panik dalam hatinya, keringat dingin kembali membasahi keningnya. Tuan Dev, apakah ada urusan penting yang membuatmu datang kemari malam-malam? Gavin bertanya dengan sedikit bingung pada Dev. Baginda Gavin, apakah Nona Bella datang kemari hari ini? Dev bertanya kepada Gavin. Benar, saya mencari Baginda Bella untuk membicarakan sesuatu, namun sebelum malam Baginda Bella sudah pergi, ada apa? Lantas dia masih belum kembali. Gavin berpura-pura kaget dan bertanya.
Dev mengangguk, dia memang belum pulang, entah ada urusan penting apa yang kamu bicarakan dengan Baginda Bella. Oh, tidak apa-apa, hanya Benny, dari keluarga Jaya di kota Larso datang mencariku, dia ingin saya memperkenalkan dia dengan Baginda Bella, namun saya menolaknya. Saya takut keluarga Jaya akan datang mencari masalah denganku, jadi mengundang Baginda Bella untuk membicarakannya, jika keluarga Jaya benar-benar mencari masalah, bagaimana cara mengatasinya? Gavin berusaha keras untuk menenangkan diri, lalu menjelaskan pada Dev. Keluarga Jaya, Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak tahu tentang keluarga Jaya di kota Larso. Namun di wilayah barat daya ada begitu banyak keluarga dan klan bela diri, wajar saja jika Dev tidak mengetahuinya. Keluarga Jaya ini termasuk keluarga konglomerat di kota Larso, dulu keluarga Jaya dan Istana Hewan Surgawi kami tidak mempunyai hubungan, namun sekarang Istana Hewan Surgawi kehilangan banyak kekuatan, jadi. Gavin tidak meneruskan perkataannya, namun Dev juga mengerti. Jika tidak memiliki kekuatan maka secara alami akan diganggu oleh orang lain. Ini adalah realitas di dunia bela diri, kekuatan yang berbicara. Kalau begitu apakah mungkin Nona Bella diculik oleh orang dari keluarga Jaya? Dev menatap Gavin dan bertanya padanya. Kalau itu, saya juga tidak tahu. Gavin menggelengkan kepalanya. Dev menatap Gavin sesaat, membuat Gavin yang ditatap menjadi sangat panik. Namun Dev segera menarik kembali tatapannya dan berkata pada Gavin, Baginda Gavin, jika kamu mengetahui keberadaan Nona Bella, mohon beritahukan padaku. Tuan Dev tidak perlu khawatir, jika saya mengetahuinya saya akan memberitahu pada Tuan Dev. Gavin mengangguk. Bab 1348, apa hebatnya? Setelah Dev meninggalkan Istana Hewan Surgawi, Gavin tidak bisa duduk tenang, pada akhirnya dia menggertakkan giginya dan bangkit berdiri meninggalkan Istana Hewan Surgawi, pergi menuju kota Larso yang ada di bawah gunung. Dia akan mencari Benny, karena Dev tidak mati maka masalah ini menjadi masalah besar. Istana Hewan Surgawi tidak memiliki kekuatan untuk melawan Dev, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Benny. Di saat Gavin meninggalkan Istana Hewan Surgawi dan pergi menuju kota Larso, sesosok bayangan muncul dari kegelapan dan orang itu adalah Dev. Sebenarnya Dev tidak pergi melainkan dia sedang menunggu Gavin. Melihat punggung Gavin yang pergi tergesa-gesa, Dev menyipitkan matanya, ternyata dugaanku tidak salah. Dev mengikutinya dengan pelan dan Gavin sama sekali tidak menyadarinya. Keluarga Jaya, kota Larso. Benny sangat gembira, saat ini Bella sedang terbaring di tempat tidurnya, sekujur tubuhnya sudah terkena mantra dan sama sekali tidak bisa bergerak. Benny yang telah mandi berpesan kepada bawahannya, saya akan pergi beristirahat, siapapun dilarang mengganggu, jangan merusak kesenanganku. Bawahan itu segera mengangguk dan berkata, baik, tuan kedua. Benny berjalan masuk ke dalam kamar dan melihat Bella yang berbaring di ranjangnya, matanya memancarkan cahaya yang bersinar terang. Bella menatap Benny yang berjalan masuk dan berteriak marah, bajingan, kamu tidak akan mati dengan baik, cepat lepaskan saya. Semakin Bella mengumpat seperti ini, Benny semakin bersemangat dan menyeringai, Baginda Bella, mengumpatlah, sekarang walau kamu berteriak sampai tenggorokanmu serak juga tidak ada gunanya. Sambil berbicara, Benny langsung menerkam ke arah Bella. Sedangkan Bella mulai meneteskan air matanya, di dalam benaknya muncul bayangan tentang dia dan Dev. Namun di saat Benny hendak melakukannya, terdengar suara ketukan pintu. Bab 1348, apa hebatnya? Benny langsung terbakar api emosi. Siapa bajingan ini? Bukankah saya sudah berpesan agar tidak menggangguku? Ingin mati ya? Benny mengumpat dengan marah. Tuan kedua, Baginda Gavin dari Istana Hewan Surgawi datang, katanya ada urusan mendesak. Bawahan yang ada di luar pintu segera berkata dengan suara gemetar. Benny mengernyitkan keningnya, sialan, sudah selarut ini untuk apa orang itu datang kemari? Tuan kedua, Baginda Gavin tidak mengatakannya namun tampaknya sangat mendesak. Bawahan itu menjawab. Baik, saya sudah tahu. Benny menjawab dengan tidak sabar. Dia kemudian menatap Bella yang ada di atas ranjang, dan berkata dengan ekspresi enggan, Baginda Bella, kamu tunggulah di sini, saya akan segera kembali. Benny berjalan keluar dari kamar dan menuju ke aula utama, raut wajahnya tampak jelek, Baginda Gavin, kamu datang selarut ini mengganggu istirahat, ada urusan mendesak apa? Benny sangat marah karena Gavin mengganggu hal baiknya. Tuan Benny, itu, Dev tidak mati, dia tidak mati. Gavin berkata dengan sedikit khawatir pada Benny. Tidak mati. Ya tidak mati, apa hubungannya denganku? Kamu datang kemari malam-malam hanya untuk memberitahu ini padaku. Kamu sakit ya? Benny memelototi Gavin dengan marah. Tuan Benny, Dev itu punya hubungan yang baik dengan Istana Lotus Merah, saya takut. Takut. Kamu takut Dev akan datang mencari masalah denganku bukan? Tidak menunggu Gavin selesai bicara, Benny langsung berkata. Benar-benar, saya takut Dev tahu Bella ada di sini dan datang mencari masalah denganmu. Gavin terus menganggukkan kepalanya. Benny mendengus dingin, jika Dev berani datang ke keluarga Jaya untuk mencari masalah maka saya akan membuat dia tidak bisa keluar dari sini, apa hebatnya dia, benar-benar.
Mengira keluarga Jaya bisa didatangi begitu saja. Kamu cepat pulang, jangan menunda urusanku di sini, benar-benar menyebalkan. Benny mengusir Gavin dengan tidak puas, dan dia bergegas berbalik untuk kembali ke kamarnya. Gavin yang melihat itu hanya bisa menghela nafas tidak berdaya, namun di saat Gavin berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba dia tercengang. Bab 1349, hebat sekali. Dev. Gavin tidak tahu sejak kapan Dev tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Sedangkan Benny yang mendengar nama Dev juga bergegas berbalik dan menemukan Dev sedang berdiri di pintu masuk aula dengan wajah sedingin es. Gavin, kamu benar-benar hebat sekali ya. Tatapan Dev membeku dan menatap Gavin dengan dingin, setiap kata yang diucapkan menyimpan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Gavin menatap Dev yang seperti itu seketika ketakutan, tubuhnya gemetaran dan terus melangkah mundur. Tuan Dev, kamu dengarkan dulu penjelasanku. Gavin gemetaran dan mencoba untuk menjelaskan pada Dev. Kamu mau menjelaskan apa lagi? Apakah Nona Bella ada di sini? Lepaskan dia sekarang juga. Dev berkata dengan dingin. Gavin terus melangkah mundur, akhirnya tatapannya jatuh pada Benny. Gavin tidak bisa membuat keputusan maka hanya bisa membiarkan Benny yang membuat keputusan. Nah, kamu adalah Dev yang diburu oleh aliansi seni bela diri Kota Gamma. Benny melirik Dev lalu berkata, Bella ada di atas ranjangku, sekarang dia sudah menjadi wanitaku, kamu ingin membawanya pergi, tidak mungkin. Dev yang mendengar bahwa Bella benar-benar berada di tangan Benny seketika aura pembunuh di tubuhnya meningkat dan suhu di seluruh aula tiba-tiba turun drastis. Niat membunuh yang menakutkan terus menyebar tanpa terkendali. Jika kamu benar-benar sudah menyentuh Nona Bella, maka saya akan membuat seluruh keluarga Jaya dikubur bersama. Dev menggertakkan giginya, hawa dingin menjalar melalui tatapan matanya yang dalam. Membuat seluruh keluarga Jaya dikubur bersama. Benar-benar lucu. Benny menyeringai lalu dua orang pria yang mengenakan setelan ketat bergegas menerjang keluar dari aula belakang. Aura di tubuh Benny seketika meningkat saat melihat dua orang itu. Febri, Arfan, kalian berdua ikut saya untuk membunuh anak yang tidak tahu perbedaan langit dan bumi ini. Benny berkata kepada dua orang yang bergegas menghampiri itu. Siap laksanakan. Dua orang itu menganggukkan kepalanya. Tiga orang itu langsung melangkah maju ke hadapan Dev dan aura mereka mulai meningkat. Dev menghadapi tiga orang yang ada di hadapannya, tatapan matanya penuh dengan penghinaan, hanya dengan kekuatan seperti ini mereka juga berani melawannya. Melihat tatapan mata Dev yang penuh penghinaan, Benny merasa bahwa dirinya telah dipermalukan dan sosoknya seketika melesat dan menerjang ke arah Dev. Tinju Prajna. Benny seketika melayangkan tinjunya, energi yang tidak ada habisnya seperti sebuah meriam yang menerjang ke arah Dev. Tapak es. Pada saat itu, Febri juga melayangkan pukulannya, lapisan es tebal mengembun di atas telapak tangannya dan aura dingin membuat orang merasa tertekan, gelombang aura dingin terus menyelimuti Dev. Di saat Febri melayangkan pukulannya, Arfan juga melayangkan tendangannya, sebuah cahaya bersinar di ujung kakinya, seperti pedang yang mengoyak udara di bawah kakinya. Ketiga orang itu menyerang secara serempak, menyerang Dev dari arah yang berbeda di saat yang bersamaan, dan hampir tiba di hadapan Dev dalam waktu yang bersamaan. Gavin yang melihat ini seketika menunjukkan perubahan ekspresi. Melihat serangan tiga orang itu dia tahu bahwa kekuatan keluarga Jaya tidak dapat diremehkan. Tapi Dev pada saat ini malah tersenyum sinis pada tiga orang itu, seolah-olah dia belum melakukan persiapan untuk menghindar ataupun melawan. Di saat Gavin bertanya-tanya mengapa Dev tidak melawan, dia melihat cahaya keemasan yang muncul dari tubuh Dev. Tubuh emas tak terhancurkan diaktifkan dan lapisan sisik-sisik emas menyelimuti seluruh tubuh Dev. Pada saat itu, Dev bagaikan seorang prajurit berbaju besi warna emas, yang tidak gentar menghadapi serangan dari tiga orang anggota keluarga Jaya itu. Bam bam bam. Tiga suara ledakan terdengar, tiga orang itu menghantam Dev dengan tingkat akurasi yang tidak perlu diragukan lagi, membuat gelombang energi yang sangat besar yang menghancurkan seluruh benda yang ada di aula menjadi bubuk. Sedangkan Dev yang dihantam oleh serangan tiga orang itu tidak menunjukkan respons apapun, raut wajahnya tampak biasa saja, tidak terluka sama sekali. Ini, bagaimana mungkin? Benny menatap Dev dan tatapan matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Sedangkan Febri dan Arfan juga saling memandang, tatapan mereka yang penuh dengan ketakutan sudah menjelaskan semuanya. Bab 1350, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tiga orang itu menyerang secara bersamaan, dengan serangan yang mematikan namun saat menghantam tubuh Dev, Dev malah tidak terluka sama sekali. Perbedaan kekuatan seperti itu bahkan dapat terlihat oleh orang biasa sekalipun. Dan Dev menatap tiga orang yang terkejut itu dengan dingin. Merepotkan. Setelah satu suara itu, tubuh Dev tiba-tiba meledakkan kekuatan yang sangat mendominasi. Kekuatan itu berpusat pada Dev dan mulai menyapu ke segala arah. Benny dan dua orang lainnya yang ada di hadapan Dev belum sempat bereaksi dan sudah dijungkirbalikkan oleh kekuatan yang luar biasa ini. Bruak bruak bruak. Seluruh villa mulai runtuh akibat kekuatan Dev yang menakutkan ini. Dev menyebarkan kesadaran spiritualnya dan seketika menemukan Bella yang ada di dalam kamar, sosoknya langsung melesat.
Tidak lama kemudian, Dev sudah tiba di hadapan Bella. Melihat Dev yang ada di depannya, Bella masih belum sempat bereaksi dan sudah dipeluk oleh Dev. Sedangkan batu bata serta ubin di seluruh villa mulai berjatuhan. Dev memeluk Bella dengan erat dan membiarkan batu bata serta ubin itu menghantam dirinya. Namun batu bata serta ubin ini sama sekali tidak melukai Dev sedikit pun. Setelah asap dan debu menghilang, Dev memeluk Bella dan berdiri dengan tegak di antara reruntuhan. Bella mencengkeram leher Dev dengan erat, menatapnya tanpa berkedip. Bella terlihat sangat bergejolak, sangat bergejolak. Dev, kamu benar-benar tidak mati. Bella menggigit bibir merahnya dan air mata tidak berhenti mengalir di wajahnya. Saya baik-baik saja, bagaimana mungkin bisa mati? Ada begitu banyak orang yang menginginkan nyawaku tapi sayangnya mereka tidak bisa membunuhku. Dev berkata pada Bella sambil tersenyum tipis. Pada saat itu, Benny yang terhempas bangkit dengan susah payah, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat Bella yang berada dalam pelukan Dev, tatapan mata Benny memerah. Febri, Arfan, hari ini kita harus membunuh orang ini, sekarang dia sedang memeluk Bella, dia sama sekali tidak bisa melawan. Benny berkata kepada dua orang itu. Dua orang itu mengangguk lalu mulai mengumpulkan energi mereka dan bersiap untuk menyerang. Dev, cepat turunkan saya, jangan pedulikan saya. Bella melihat dia sudah menjadi beban bagi Dev meminta Dev untuk menurunkan dirinya. Namun Dev tidak melepaskannya dan tersenyum ringan, tiga sampah itu, walau saya tidak melakukan apapun, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Melihat Dev berkata dengan begitu santai, tatapan Bella bersinar dengan cahaya lembut. Pada saat ini, posisi Dev di hati Bella menjadi jauh lebih tinggi. Melihat Dev begitu meremehkan mereka, tiga orang itu menjadi semakin geram dan marah. Tangan Febri mulai mencakar-cakar ke arah reruntuhan lalu merenggangkan tangannya. Tidak lama kemudian, puing-puing batu itu mulai berterbangan dan berubah menjadi sebuah tombak sepanjang beberapa meter di tangan Febri. Satu persatu tombak terbentuk lalu melayang di udara, seperti anak panah tajam di atas seutas tali yang siap untuk ditembakkan. Benny juga segera membuat sebuah segel dengan cepat, sebuah energi yang menakutkan seketika meledak, lalu diikuti dengan bola api sebesar sebuah bola sepak yang samar-samar bersinar di udara. Arfan juga tidak tinggal diam, dia mengumpulkan energinya di dalam dantian lalu mengucapkan mantra, seketika bayangan tinju yang tidak terhitung jumlahnya terlihat, masing-masing bayangan tinju itu tampak sangat tajam. Melihat tiga orang yang sedang mempersiapkan diri itu, sudut mulut Dev terangkat, ternyata keluarga Jaya ini ahli dalam ilmu sihir ya, kalau begitu saya akan menemani kalian bermain ilmu sihir. Setelah selesai berbicara Dev membentuk sebuah perisai transparan yang menyelimuti dirinya dan Bella. Karena Bella berada dalam pelukannya, jika Dev mengandalkan tubuh emas tak terhancurkan maka walau dia bisa melindungi dirinya dia tidak bisa melindungi Bella. Jadi setelah melafalkan mantra, sebuah perisai transparan muncul dari udara dan melindungi keduanya. Bunuh! Benny berteriak marah. Kemudian, orang-orang itu tampak menyerang. Itu tampak menyerang secara bersamaan, tombak yang tidak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Dev, bola-bola api juga menerjang ke arah Dev. Dan bayangan-bayangan tinju mengikuti di belakang, berniat menghantamkan pukulannya ke tubuh Dev setelah berhasil menerobos pelindung yang ada di depan Dev. Bersambung.